siang. Ngapain lo di sini? Mau bunuh gue juga? Udah, tenang aja. Saya bukan salah satu dari mereka. Mereka juga gak suka sama saya. Perkenalkan, saya Bunda. Orang di sini memanggil saya seperti itu. Jenny, bersihin dulu tangannya. Saya lihat barusan kamu di kamar mandi. Kamu berani sekali. Tapi kalau kamu tidak melawan mereka, kamu bisa mati sama mereka. Di sini tidak ada yang bisa melindungi kamu, kecuali kamu sendiri. Itu yang saya lakukan untuk bertahan tinggal di sini. Ya, entah melakukan sesuatu atau mati. Kamu kenapa bisa sampai masuk ke sini? Dugaan pembunuhan. Saya dituduh membunuh wanita yang paling saya cintai. Saya hancur waktu tahu Amelia sudah meninggal. Tapi saya yang dituduh. Lu ngapain sih balik lagi ke Indonesia? Udah bagus kamu gak menikah. Terus istri aku salah apa sampai kamu bunuh? Fucking listening. Ini berat buat saya. Tapi saya merasa Amelia di atas sana ngasih saya semangat untuk melawan supaya saya kuat di sini. Jangan pernah tinggalin gue ya. Kamu luar biasa, Jenny. Kalau saya dengar dari cerita kamu, Amel di atas sana mau kamu menang. Dia nggak mau kamu nyerah gitu aja. Makasih ya, Bu. Udah dengerin saya. Saya aja nggak pernah cerita kayak gini ke ibu saya sendiri. Mungkin kadang-kadang kamu harus curhat sama ibu kamu. Gak mungkin. Ibu saya nggak pernah terima saya apa adanya. Mungkin ibu kamu itu cuman emosi sama kamu. Tapi dia itu sayang sama kamu. Dan saya rasa saat ini kamu butuh ibu kamu lebih dari apapun. Tapi rasanya nggak mungkin.
Dia itu nggak pernah terima saya apa adanya. Dia nggak pernah terima waktu saya ada sama-sama dia. Dia itu selalu memaksa saya untuk retreat ke gereja supaya saya bisa sembuh. Di mata dia, saya ini nggak normal. Mungkin ibu kamu itu tidak melihat. Jadi ya mungkin pandangannya itu jadi kabur. Tapi saya yakin seorang ibu tidak akan pernah membenci anaknya. Dulu juga saya pernah benci sama ibu saya. Saya tuh orangnya lembut. Tapi dia membuat saya berkelahi dengan yang lain. Dan dia menaruh saya di situasi yang gak saya suka. Tapi waktu saya mikir soal itu lagi, saya sadar. Cuma hal itu yang membuat saya kuat. Saya pernah anti dan gak mau ketemu dengan ibu saya. Tapi setelah ibu saya tiada, saya sadar saya sangat kehilangan dia. Jenny, jangan sampai kamu membuat kesalahan yang sama. Beri kesempatan buat ibu kamu. Sebenarnya seperti apa hubungan Amelia dan juga Jenny Maharani? Sebenarnya Jenny dan Amelia itu bersahabat dengan baik. Tapi sekarang sudah terbukti Jenny lah yang membunuh Amelia dengan kopi itu. Saya sendiri heran. Kenapa prosesnya berlarut-larut dan panjang? Kenapa Jenny tidak langsung dihukum saja? Dasar bajingan nih orang ya. Cara dia bicara tentang Jenny tuh, Sar. Tante bener-bener gak simpati sama dia. Mereka tuh udah nyerang Jenny habis-habisan, Tante. Semua, satu keluarga komplit udah muncul di semua acara TV. Aku gak terima banget ya cara mereka berbicara seakan-akan Jenny itu adalah pelakunya. Ini kan menyebarkan kebohongan, kebencian ke orang-orang terhadap Jenny, Sari. Tante, aku barusan mikir. Kenapa enggak Tante muncul juga di acara TV? Ya supaya publik gak cuma mendengar dari sisi mereka aja. Aku yakin banget kalau mereka bisa dengar cerita Tante, mereka pasti bisa berubah pikiran tentang Jenny. Ya kan? Bener juga ya. Tapi Tante gak punya channel, gimana caranya? Tenang aja. Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Firasat Bapak tentang dia itu benar.
Ternyata dia adalah seorang bajingan kelas kakap. Dia melakukan bisnis penipuan. Mungkin saatnya tidak cocok jadi berita utama. Tapi saya punya informasi. Dia sering melakukan penipuan terhadap wanita. Agar wanita itu percaya kepada dia lalu merampas semua hartanya. Menarik. Cukup menarik. Berarti Amelia salah satu korbannya? Tidak. Dia berhenti dari bisnis ini 1 tahun sebelum dia menikahi Amelia. Semua dikarenakan sebelum Amelia, dia telah mencintai seorang wanita, namun kandas karena tidak direstui. Semenjak hari itu, dia berubah sikap menjadi lebih baik. Informasinya sih bagus. Masalahnya saya nggak bisa kaitkan dengan kasus ini. Sebentar, Pak. Ini ada informasi lengkap. Semua tentang kreditor David. Di dalamnya sudah ada alamat dan nomor telepon mereka. Siapa tahu Bapak mau menemui mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih. Masuk ya. Senang bekerja sama dengan Bapak. Bos, permisi bos. Dia mau bicarain soal David, bos. Dia mau bantuin balikin uang, bos. Siap, bos. Silakan masuk, Pak. Sepertinya David ini sudah menjadi masalah buat Anda. Hasan, silakan duduk. Saya kurang yakin tentang David. Saya butuh informasi lebih tentang David untuk kasus yang sedang saya pegang. Tadi anak buah saya mengatakan kalau saya bisa memberi informasi tentang David, sebagai imbalannya Anda bisa mendapatkan uang saya kembali. Apa betul begitu? Betul, Pak. Kita akan saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang Anda ingin mengetahui? Begini, Pak. Dalam penyelidikan saya tahu David menghasilkan banyak uang dari hasil penipuannya. Tapi yang bikin saya heran, kok bisa seorang David berutang kepada, mohon maaf, kepada Bapak? Jadi David ini sangat licik dan picik. Dia meminjam uang kepada saya untuk menggait wanita cantik yang kaya raya. Meminjam uang supaya terlihat dia itu berada dan mewah kehidupannya. Saya biasa kasih pinjaman yang dia janjikan dia akan kembalikan bersamaan dengan saat dia menggait cewek-cewek kaya tersebut dari harta-harta yang dia akan raih. Kali ini dia gagal karena dia jatuh cinta kepada salah satu wanita yang dia raih. Dia kabur membawa uang saya. Tapi 6 bulan yang lalu saya dapat melacak keberadaan si anjing itu. Dia sudah nikah dengan salah satu gadis jebakannya, yaitu anak dari keluarga yang kaya.
Mohon maaf, Pak. Apakah ini perempuannya? Bukan. Bukan ini. Beda. Pemirsa, belakangan ini sangat santer menjadi headline dari seluruh berita dan negeri ini, yaitu kasus pembunuhan seorang wanita muda bernama Amelia dan tersangkanya adalah Jenny, sahabat terdekatnya. Rasanya tidak adil jika kita hanya mendengarkan satu sisi. Selama ini keluarga dari Amelia mengelontarkan kutukan makian kepada Jenny. Namun keluarga Jenny tidak ada sama sekali untuk memberikan bantahan. Dan hari ini dengan bangga Saya menghadirkan ibu kandung dari tersangka yaitu Jenny. Langsung saja kita temui. Selamat siang Ibu Fania, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah menerima saya di sini. Terima kasih juga karena sudah mau hadir di sini. Dan tentu saja ini sangat berarti untuk semua orang, juga termasuk untuk Ibu. Hukum itu harus adil untuk semuanya, termasuk Ibu. Dan di tengah acara ini saya benar-benar berterima kasih dan merupakan sebuah kehormatan untuk saya. Ibu mau hadir karena sudah banyak sekali pemirsa di rumah dan saya yang menginginkan apa sebenarnya yang terjadi. Terima kasih. Saya cuma seorang ibu biasa. Bisa Anda bayangkan jika Anda punya seorang putra atau putri yang pada saat ini sedang terjebak dalam sebuah situasi yang parah. Padahal dia sama sekali tidak bersalah. Sementara sekarang tuduhan terus berdatangan. Dan sama sekali belum ada vonis dari pengadilan yang menyatakan apa-apa. Jenny, anak saya, adalah seorang anak yang cemerlang. Tapi sekarang masa depannya bahkan kehidupannya sendiri terancam hancur. Dan saya sebagai ibunya tidak berdaya, Mbak. Jadi satu-satunya cara yang saya bisa lakukan sekarang adalah hadir di acara seperti ini. Supaya orang mendengar dari sisi saya. Apakah ini semua adil? Ibu, bisa ceritakan nggak? Bagaimana sebenarnya hubungan dan sejauh mana hubungan anak ibu dengan almarhum Amelia? Mereka itu sangat dekat. Mereka tumbuh sama-sama ketika kuliah di Amerika. dan Jenny ini adalah sandaran untuk Amelia. Tapi kalau menurut kami, saya, teman-teman Jenny, bahkan teman-teman Amelia sendiri, Amelia ini berasal dari keluarga yang, maaf ya, kurang baik menurut kami. Jadi itulah alasan kenapa Amelia pergi ke Amerika. Nah, di sanalah akhirnya bertemu dengan Jenny, lalu Jenny menjadi sandarannya, teman berkeluh kesah, mendengarkannya setiap hari. Kalau tidak percaya, Anda bisa tanyakan kepada semua orang yang mengenal mereka saat kuliah di Amerika. Saya sangat yakin bahwa semua akan bilang bahwa Jenny ini begitu perhatian kepada Amelia. Jadi kalau sekarang ini Jenny dituduh sebagai pembunuh dari Amelia, saya benar-benar tidak mengerti itu semua atas dasar apa. Dan yang lebih anehnya lagi, bagaimana sebuah keluarga yang sama sekali tidak peduli sama anaknya
Lalu sekarang tiba-tiba bisa heboh mengatakan bahwa anak saya adalah seorang pembunuh. Padahal penyelidikan masih berjalan dan harus diingat, masih belum ada bukti nyata sama sekali. Bohong! Bohong! Ibu dan anak sama saja tukang bohong! Ayah. Berani-beraninya dia muncul di TV untuk membuat opini publik dan menyerang balik kita. Ayah. Sialan! Tenang, nanti blood pressure naik lagi ya. Udah. Ya ngapain sih ibu-ibu ini pakai muncul di TV? Kamu dengar dia ngomong apa tadi? Dia bilang Amelia dari keluarga yang berlatar belakang kurang baik. Karena itu dia pergi ke Amerika. Dia bilang kita menyia-nyiakan Amelia. Ini kebohongan publik. Bohong! Ya, ini baru satu tayangan TV aja ya. Aku rasa ini nggak bisa lah ngerubah opini publik. Udah, nanti biar ibu-ibu ini aku yang urus ya. Tapi dia itu kan... Apa ya? Makanya ini bilang apa ya? Ayo kita ke rumah sakit ya. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Enggak. Obat di kamar itu sudah cukup. Sekarang bawa ayah ke kamar. Oke, ayo pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Perempuan brengsek itu mencoba mencari perhatian publik. Dasar. Ya. Teman tiduran dulu. Udah ya, ayah tenang aja. Dia itu cuma seperti anjing yang sedang menggonggong, ayah nggak lebih. Ayah tenang ya. Ya, ini minum dulu ya. Sebentar ya, ayah. Ini selimutin aja dulu. Udah ya, jangan banyak pikiran ya. Ayo istirahat sekarang. Lihat gimana? Jangan. Dia siapa-siapa di sini. Nanti kalau ayah bangun gimana? Ayah lagi tidur. Tadi udah aku kasih obat tidur dia. Kamu kasih ayah obat tidur? Ya kasihan lah. Dia pasti stres. Ayah lagi tidur nyenyak. Ya. This smells so bad. Aku jadi ingat waktu dia kita pacaran dulu. Kamu ingat gak? Waktu Amel lagi ngurusin teman yang lahiran. What was her name? Sari. Ya, waktu Sari lahiran, si Amel kan sibuk seharian di rumah sakit. Yang ngurusin temannya itu dan kita punya waktu bebas. Seharian kita sama-sama, kita senang-senang. It was like the world was ours. And that moment is ours now. Ada orang di depan.
Saya dapat info kalau pernikahan Bapak dengan saudara Amelia itu adalah sebuah perjodohan. Apa benar? Saya bisa minta konfirmasinya. Oh iya. Kalau memang itu sebuah perjodohan. Perjodohan apanya? Rumah tangga mereka baik-baik aja kok. Pernikahannya juga baik-baik ya kan? Sampai si sialan aja itu tiba-tiba muncul dan merusak semuanya. Katanya pernikahannya baik-baik, tapi barusan jelas-jelas dia cium suami Amelia. Saya udah menceritakan semuanya kan. Oh, bahkan laptop istri saya juga sudah saya berikan. Saya masih ada urusan, mohon maaf bisa. Silakan. Permisi. Makasih. Thank you. Tante tadi bagus banget. Kayak hebat banget. Aku yakin orang-orang yang nonton interview tadi pasti bakal mikir 2 kali jadinya. Itu kan gara-gara Sari dia ngatur semuanya. Enggak lah, aku hanya melakukan bagian aku untuk menyelamatkan Jenny, Tante. Oh iya, Tante. Aku tuh udah ngatur jadwal sama salah satu YouTuber yang subscribernya banyak. Nah, supaya nanti tuh kayak interview kayak hari ini gitu, Tante. Itu bagus banget. Yang penting lebih banyak orang bisa membantu Jenny dan mendukung Jenny. Ya kok? Ya kan aku udah bilang cuma sebentar. Ini juga di rumah Sari kok. Iya, ya udahlah. Iya, yuk. Maaf ya Tante, Sar. Riko barusan. Nggak apa-apa kok. Kamu pulang aja. Riko pasti nungguin kamu. Dengerin ya. Ada waktunya kamu fokus bantuin kita. Dan ada waktunya kamu fokus sama rumah tangga kamu. Ya, jangan sampai Riko marah sama kamu karena kamu selalu fokus sama kita. Ya tapi besok aku boleh main lagi kan? Iya. Bye, aku pulang duluan ya. Besok aku main. Take care ya. Sama tuh Riko. Terima kasih ya. Dah. Hati-hati. Dah. Istirahat yuk. Yuk, sampai. Luar biasa. Maaf Tuan, ada yang namanya Pak Hasan ingin bertemu. Bilang aja nggak ada. Tapi Tuan, dia sudah di depan. Andre! Adinda! David! Iya. Ada apa ya? Pengacara Shelan itu ada di luar. Usil saja dia. Maaf, kalau saya tiba-tiba datang, saya ingin bicara sebentar, Pak. Kamu pikir nih kantor nenek moyang kamu apa gimana? Silakan keluar. Pintu keluarnya dari sana. Baiklah, kalau saya dianggap tidak sopan, maka izinkan saya bicara sebentar. Begini, jika kalian bersikeras ingin tampil depan TV dan bilang kalau klien saya itu pembunuh, maka saya sebagai pengacaranya akan menuntut kalian untuk pencemaran nama baik. Klien saya belum terbukti bersalah. Investigasi masih berlanjut. Anggap aja ini peringatan lisan. Silakan. Saya tunggu tuntutannya. Mas David, seharusnya Mas David itu lebih berhati-hati. Ya, tapi kalau bersikeras ingin acting sebagai laki-laki yang baik, berbakti, sedih kalau istrinya sudah pergi. Ya silakan. Tapi mungkin lebih baik Mas David itu ingat dengan utang Mas David kepada preman itu. Siapa namanya?
Satu hal lagi, hampir saya lupa. Tentang kekasih gelapmu. Sebelum nikah dengan Amelia tentunya. Saya udah tahu semuanya. Selamat siang. Tapi mungkin lebih baik Mas David itu ingat dengan utang Mas David pada preman itu. Siapa namanya? Becky. Satu hal lagi, hampir saya lupa. Tentang kekasih gelapmu. Anjing, kenapa nih pengacara bisa tahu semuanya ya? Fuck! Bahkan dia tahu soal urusan utang segala. David? Is everything okay? Kamu kenapa? I'm okay. Ayah di mana? Ayah di kamar. Andre? Andre pergi barusan. Aku udah capek deh. Harus acting pura-pura terus. Aku juga. Pak, apa nggak lebih baik kalau Jenny mengaku bersalah aja, Pak? Terus minta keringanan hukuman. Toh, ini kan kejahatan pertama dia, Pak. Seharusnya dikasih, Pak. Gak bisa, Wan. Masalahnya mereka menemukan sianida di kopinya Amelia. Sudah ditata rapi, kalau ini pembunuhan berdarah dingin. Gak mungkin bisa minta keringanan. Lagi pula ngapain minta keringanan? Jadi gak bersalah kok. Tapi kan udah jelas-jelas, Pak, sianida ditemukan. Terus gimana, Pak? Kalau sianida itu ada di situ, tanpa sepengetahuan Jenny gimana? Ya, emang gak gampang sih untuk membuktikan. Nah, tapi coba dipikir-pikir. Semuanya berjalan secara aneh. Seolah-olah sudah diskenariokan dari awal supaya bisa jerat si Jenny. Contohnya, bukti-bukti gampang didapetin kan? Ini gak mungkin Jenny melakukannya. Gak mungkin. Kalau memang iya Jenny melakukannya, gak mungkin dia sebodoh itu kan? Oh, kalau begitu kita harus menemukan siapa pelaku sebenarnya ya, Pak? Itu masalahnya. Pengakuan. 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 Kamu kadang-kadang pintar. Pintar melakukan. Halo Pak Riki, boleh minta waktunya sebentar?